Halo, selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya atas nama Maria Kristalurut Berek, NPM 33180014, semester 6A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian saya tentang fisiologi hewan. Yang pertama-tama, kita akan membahas tentang konsep dasar fisiologi hewan. Nah, terlebih dahulu kita ketahui apa itu fisiologi hewan. Jadi, fisiologi hewan adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi normal tubuh dan berbagai gejala yang ada pada sistem hidup, serta pengaturan atau segala fungsi dalam sistem tersebut, atau dengan kata lain yaitu ilmu yang mempelajari fungsi, mekanisme, dan cara kerja organ. Pada fisiologi hewan terdapat konsep-konsep dasar fisiologi. Yang pertama itu mekanisme, yang kedua homeostasis, yang ketiga regulator, yang keempat konformer, yang kelima homeokinesis, yang keenam adaptasi, yang ketujuh aklimasi, yang kedelapan aklimatisasi, dan yang kesembilan adalah toleransi. Kemudian kita akan membahas tentang struktur dan fungsi hewan. Nah, struktur dan fungsi tubuh hewan memiliki hubungan yang sangat erat, di mana keduanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk dapat mempelajari fungsi dari suatu sistem, terlebih dahulu kita akan mempelajari struktur organ atau jaringan dari suatu organ tersebut. Kemudian, jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel-sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Jaringan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu jaringan epitelium. Nah, jaringan epitelium ini berfungsi sebagai pelindung bagian luar tubuh, melapisi organ, dan melindungi rongga dalam tubuh. Selain itu, jaringan epitelium juga berfungsi sebagai pelindung sel atas kerusakan mekanis, sarang mikroorganisme yang menyusup masuk, dan melindungi agar tidak kehilangan cairan. Kemudian yang kedua yaitu jaringan ikat. Nah, jaringan ikat berfungsi sebagai pengikat atau penyokong jaringan lainnya. Yang ketiga adalah jaringan saraf. Jaringan saraf ini berfungsi sebagai merasakan adanya stimulus, kemudian menghantarkan sinyal dari suatu bagian tubuh hewan ke bagian yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah jaringan otot. Nah, jaringan otot merupakan serabut otot yang mampu berkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf. Dalam tubuh vertebrata terdapat 3 jenis jaringan otot, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Kemudian organ dan sistem organ. Nah, organ adalah kumpulan jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam tubuh. Misalnya kulit. Kulit tersusun atas berlapis-lapis jaringan, seperti jaringan pengikat, epitelium, otot saraf, dan jaringan pembuluh darah. Kemudian konsep homeostasis. Nah, homeostasis dalam pengertian umum mengacu pada stabilitas, keseimbangan, atau equilibrium. Kemudian kita masuk pada pertemuan yang berikut, yaitu tentang sistem peredaran darah. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada ikan atau fishes. Fishes adalah semua jenis ikan, baik itu ikan air laut atau air tawar, yang melakukan pernapasan dengan insang. Pada fishes, darah terdiri dari plasma darah dan korpuskula. Mekanisme peredaran darah fishes yaitu darah yang ada di serambi dialirkan ke bilik, lalu dari bilik masuk ke dalam insang melalui pembuluh nadi insang. Karbon dioksida akan dibuang dan diganti dengan oksigen. Kemudian selanjutnya
darah dari insang akan mengalir dan melewati aorta, dan dari aorta akan membawa darah kaya akan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh ikan. Setelah itu, darah akan menuju ke serambi dan akan terjadi secara terus-menerus. Yang berikut adalah sistem peredaran darah pada amfibi. Nah, amfibi berbeda dengan Pisces, yaitu amfibi dapat hidup di dua tempat atau alam, yakni di darat dan di air. Misalnya katak atau kodok. Selain itu, katak juga memiliki organ jantung dengan bentuk kotak yang terdiri dari 3 ruang, yaitu 1 bilik dan 2 serambi. Kemudian sistem peredaran darah yang dimiliki katak adalah jenis sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Cara kerja atau mekanisme yaitu darah dari seluruh tubuh melalui pembuluh vena menuju ke serambi kanan, lalu dari serambi kanan menuju ke dalam bilik, dan dari bilik darah akan mengalir lagi menuju paru-paru dan akan mengikat oksigen serta karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh katak tersebut. Selanjutnya, darah oleh jantung akan dipompa dari paru-paru menuju serambi kiri, dan dari serambi kiri menuju lagi ke bilik, dan dari bilik, darah akan dibawa oleh pembuluh arteri untuk disebarkan ke seluruh tubuh katak. Yang berikut ialah sistem peredaran darah pada reptil. Reptil adalah hewan yang memiliki ciri fisik, kulit bersisik, dan dapat bergerak dengan cara merayap atau melata. Sistem peredaran darah pada hewan ini umumnya terdiri dari pembuluh darah dan jantung atau alat pompa darah. Jenis sistem peredaran darah pada reptil adalah sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Umumnya, hewan reptil memiliki 2 serambi dan 2 bilik. 2 serambi terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri. Cara kerja atau sistem pernapasan reptil yaitu darah yang telah mengandung banyak karbon dioksida masuk melewati serambi kanan. Kemudian dari serambi kanan masuk ke dalam bilik kanan dan oleh organ jantung dialirkan ke paru-paru. Ketika berada di paru-paru, karbon dioksida akan diganti menjadi oksigen. Lalu, dari paru-paru dialirkan ke serambi kiri. Dilakukan ke bilik kiri, lalu keluar dari bilik kiri, darah dialirkan ke seluruh tubuh yang diangkut oleh pembuluh nadi. Kemudian, sistem peredaran darah burung atau aves. Nah, jadi sistem peredaran darah aves atau burung sangat mirip dengan sistem peredaran darah manusia. Jadi, sistem peredaran darah yaitu sistem peredaran darah ganda dan darah tertutup, sehingga dapat dikatakan sama. Burung mempunyai 4 jantung yang masing-masing terpisah oleh pembatas yang sempurna, sehingga darah tidak akan tercampur. Pada aves, terdapat 2 pembuluh utama, yaitu pembuluh vena atau bilik dan pembuluh arteri atau nadi. Tugas dari masing-masing pembuluh tersebut berbeda. Kemudian kita lihat mekanisme peredaran darah pada aves. Jadi, mekanisme peredaran darah pada aves adalah darah yang mengandung banyak oksigen akan mengalir keluar dari organ jantung menuju ke seluruh tubuh melewati pembuluh arteri. Kemudian darah akan berganti menjadi karbon dioksida dan dibawa oleh pembuluh vena, kemudian masuk ke dalam serambi kanan, lalu darah diteruskan ke bilik kanan dan dipompa menuju organ paru-paru. Sementara di dalam paru-paru terjadi pergantian gas dari karbon dioksida menjadi oksigen.
Proses selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen dan sari makanan akan dialirkan ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri, dan keluar dari jantung masuk ke pembuluh arteri. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang sistem peredaran darah mamalia. Jadi, alat peredaran darah pada mamalia yaitu atrium kanan. Nah, jadi atrium kanan berfungsi sebagai penampung darah yang rendah akan oksigen dari seluruh tubuh. Kemudian atrium kiri. Nah, atrium kiri ini berfungsi sebagai menerima darah yang kaya akan oksigen. Lalu ventrikel kanan. Nah, ventrikel kanan ini berfungsi sebagai menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian ventrikel kiri. Nah, ventrikel kiri berfungsi sebagai menerima darah dari atrium kiri, kemudian dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Kalau ventrikel kanan ini berfungsi sebagai penerima darah dari atrium kanan. Jadi saya ulangi, ventrikel kanan berfungsi sebagai menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Sedangkan ventrikel kiri yaitu berfungsi sebagai menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Sistem peredaran darah pada manusia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu peredaran darah paru-paru atau pulmonari atau biasa disebut dengan peredaran darah kecil dan peredaran darah sistematik atau disebut dengan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah pada manusia atau mamalia disebut sistem peredaran darah ganda. Nah, di sini kita akan membahas sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Jadi, peredaran darah pulmonari atau peredaran darah kecil yaitu dari jantung, kemudian ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, dan dari paru-paru akan diteruskan ke vena pulmonalis, lalu darah akan kembali ke jantung. Kemudian akan kembali ke jantung. Saya ulangi, sistem peredaran darah kecil itu dari jantung, kemudian dari jantung akan diteruskan ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, kemudian dari paru-paru akan diteruskan ke vena pulmonalis, lalu kembali ke jantung. Pada peredaran darah kecil ini, darah melakukan pertukaran gas di paru-paru. Darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen dari alveoli dan mengambil oksigen dari alveoli paru-paru. Oleh karena itu, darah yang berasal dari paru-paru ini banyak mengandung oksigen. Kemudian kita lihat yang kedua yaitu peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar yaitu dari jantung, kemudian ke aorta, dari aorta ke seluruh bagian tubuh lewat pembuluh darah, kemudian akan diteruskan ke vena cava, lalu dari vena cava akan kembali ke jantung. Nah, darah yang banyak mengandung zat sisa metabolisme dan karbon dioksida kembali ke serambi kanan jantung melalui pembuluh balik. Kemudian peredaran darah besar ini mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Peredaran darah manusia selalu melalui pembuluh darah. Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut peredaran darah tertutup. Yang pertemuan berikut yaitu tentang sistem pernapasan pada hewan. Nah, sistem pernapasan pada hewan yang pertama yang akan dibahas yaitu protozoa. Jadi, protozoa adalah hewan yang tergabung dalam kelompok hewan bersel satu ini belum memiliki organ pernapasan. Jadi, protozoa ini dia adalah hewan bersel satu.
yang belum memiliki organ pernapasan. Di dalam tubuh mereka yang belum memiliki organ pernapasan. Nah, di dalam tubuh protozoa tersebut tidak memiliki organ pernapasan, sehingga proses respirasi hewan bersel satu ini mengandalkan keluar masuknya udara melalui membran sel di kulit mereka. Contohnya itu pada amoeba sp. Kemudian insekta. Nah, insekta adalah hewan yang tergolong dalam insekta. Nah, insekta ini hewan yang tergolong dalam insekta atau yang biasa disebut dengan serangga ini biasa akan bernapas dengan alat pernapasan yang dinamakan dengan trakea. Sistem pernapasan pada serangga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fase inspirasi, fase pertukaran gas, fase ekspirasi. Kemudian kita lihat sistem pernapasan pada serangga yang terdiri dari fase inspirasi, fase pertukaran gas, dan fase ekspirasi. Jadi, fase yang pertama itu fase inspirasi. Fase inspirasi ini biasanya memakan waktu 1/4 detik. Pada saat spirikel membuka, pada saat itu otot pada kerangka luar suatu serangga akan mengendur dan tubuhnya mengembang, sehingga udara luar dapat masuk melalui spirikel menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Kemudian di dalam trakeol akan terjadi proses pertukaran gas dengan sel-sel tubuh, di mana oksigen akan berdifusi dari spirikel ke sel-sel tubuh, dan karbon dioksida akan berdifusi dari sel-sel tubuh ke spirikel. Lalu pada fase ekspirasi, otot kerangka luar pada serangga akan berkontraksi sehingga karbon dioksida akan menuju ke trakea dan akan keluar melalui spirikel. Yang berikut adalah cacing. Hewan yang tergolong dalam golongan cacing sebagian besar pada umumnya bernapas dengan menggunakan permukaan kulit. Kulit cacing pada umumnya memiliki banyak kapiler darah dan juga kelenjar lendir yang secara kontinu akan selalu menghasilkan lendir. Lendir bermanfaat untuk menjaga kulit cacing agar tetap basah sehingga oksigen akan mudah berdifusi melalui permukaan kulit cacing. Yang berikut ialah Pisces atau ikan. Jadi, ada 2 fase, yaitu ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Kemudian amfibi. Nah, amfibi ini merupakan hewan yang dapat hidup di 2 wilayah, yaitu di darat dan juga di air. Contohnya itu katak. Nah, proses pernapasan pada amfibi terjadi pada 2 fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Kemudian Pisces juga, proses pernapasan pada Pisces itu terjadi pada 2 fase juga, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Nah, ini adalah proses pernapasan pada ikan yang terjadi pada 2 fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase inspirasi dari pernapasan ikan adalah pada saat air masuk melalui rongga mulut. Pada awalnya celah mulut pada ikan menutup. Namun, dikarenakan menutup insang menyamping dan celah belakangnya tertutup selaput, maka rongga mulut akan membesar. Keadaan ini akan membuka tekanan dalam rongga mulut. Rongga mulut akan lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga rongga mulut ikan akan terbuka dan air masuk ke dalam rongga mulut. Lalu fase ekspirasi. Nah, fase ekspirasi dari pernapasan ikan adalah proses pengikatan oksigen dan air sekaligus melepaskan karbon dioksida. Nah, setelah rongga mulut ikan penuh terisi oleh air, celah mulut akan tertutup dan insang akan terbuka.
Kemudian karena insang akan terbuka, maka air akan didorong melewati lembaran insang sehingga terjadi pertukaran gas. Darah di dalam pembuluh kapiler insang akan mengeluarkan karbon dioksida dan mengikat oksigen dan air. Kemudian fase inspirasi dan fase ekspirasi pada amfibi, yaitu saat bernapas terjadi proses penambahan udara ketika otot rahang bawah katak sedang mengendur, sedangkan yang dinamakan dengan sternohyoidiesus mengalami kontraksi sehingga udara dapat masuk ke rongga mulut. Setelah melalui rongga mulut, maka udara akan masuk menuju paru-paru dan akan terjadi proses pertukaran gas di sana. Pada saat fase ekspirasi, maka otot hyoidieus dan otot perut akan mengalami kontraksi sehingga volume rongga perut mengecil dan udara pun dapat keluar dari paru-paru. Lalu kita masuk pada reptil. Nah, sistem pernapasan pada reptil biasanya berupa paru-paru dan juga cenderung mirip dengan aves, dengan seluruh pernapasan yang terdiri dari lubang hidung, bronkus, dan juga paru-paru. Proses pernapasan pada reptil terjadi pada dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Kemudian aves atau burung. Nah, hewan aves memiliki alat pernapasan yang terdiri dari dua pasang lubang hidung. Yang kedua, trakea atau biasa juga disebut batang tenggorok. Lalu faring yang akan menghubungkan rongga mulut dengan trakea. Kemudian sepasang paru-paru yang dihubungkan dengan pundi-pundi udara. Proses pernapasan pada aves terdiri dari dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Aves dan reptil ini proses pernapasannya itu sama, yaitu ada fase inspirasi dan juga fase ekspirasi. Nah, fase inspirasi dan ekspirasi pada reptil itu yang pertama, fase inspirasi, yaitu tulang rusuk akan terangkat dan merenggang sehingga volume rongga dada pun pastinya akan semakin besar. Membesarnya volume rongga dada akan membuat udara dari luar masuk ke paru-paru. Kemudian fase ekspirasi. Nah, fase ekspirasi yaitu tulang rusuk akan melemas dan melakukan relaksasi sehingga volume rongga dada pun pastinya akan semakin kecil. Hal ini akan membuat udara yang berada di paru-paru keluar menuju saluran pernapasan. Kemudian fase inspirasi dan fase ekspirasi pada aves atau burung. Nah, yang pertama itu inspirasi. Fase inspirasi pada burung yaitu ketika burung mengangkat sayap. Ketika burung mengangkat sayap, kantong udara pada bagian ketiak atau pangkal lengan mengembang diisi oleh udara dari luar dan juga mengalir masuk ke kantong udara perut atau abdomen dan sebagian kecilnya masuk ke paru-paru. Kantong udara tersebut kemudian akan mengempis sehingga udara segar tadi dialirkan ke paru-paru untuk proses difusi. Kemudian fase ekspirasi, yaitu ketika sayap diturunkan. Nah, ketika sayap diturunkan, kantong udara pada bagian ketiak terjepit. Udara dari paru-paru yang mengisi kantong udara bagian anterior tadi dikeluarkan dengan cara dihembuskan saat kantong tersebut terjepit. Udara kotor mengalir melalui bronkus, kemudian ke trakea, kemudian akan keluar melewati hidung. Yang berikut yaitu mamalia. Nah, mamalia ini mempunyai dua pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Jadi, pernapasan dada merupakan pernapasan yang melibatkan tulang antar rusuk. Proses pernapasan dada terdiri dari dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Sedangkan
pernapasan perut itu merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Pernapasan perut terdiri dari dua fase juga, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pernapasan perut yang pertama yaitu fase inspirasi. Nah, pada fase inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Akibatnya rongga dada membesar dan tekanan mengecil, tekanan menjadi kecil sehingga udara luar masuk. Kemudian fase ekspirasi. Nah, pada fase ekspirasi merupakan fase beralaksasinya otot diafragma atau kembali ke posisi semula atau mengembang, sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar. Akibatnya udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya yaitu pernapasan dada. Nah, pernapasan dada yang pertama yaitu fase inspirasi atau pemasukan udara. Ketika tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume rongga dada akan membesar. Ketika volume dada yang membesar, maka tekanan udara di dalam paru-paru akan kecil sehingga udara yang di luar lebih besar dan akan masuk ke paru-paru. Kemudian fase ekspirasi atau pengeluaran udara. Ketika otot antar tulang rusuk relaksasi, maka tulang rusuk akan tertekan sehingga rongga dada akan mengecil. Akibatnya tekanan udara dalam paru-paru akan membesar sehingga udara akan keluar. Selanjutnya itu pada pertemuan yang berikut yaitu tentang pentingnya suhu pada hewan dan interaksi panas antara hewan dan lingkungan serta termoregulasi pada hewan endoterem dan ektoderem. Termoregulasi adalah pengaturan suhu tubuh pada hewan. Dalam termoregulasi dikenal adanya hewan berdarah dingin atau cold-blooded animals dan hewan berdarah panas warm-blooded animals. Namun, ahli-ahli biologis lebih suka menggunakan istilah ektoterem dan endoterem yang berhubungan dengan sumber panas utama tubuh hewan. Ektoterem adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari lingkungan atau menyerap panas lingkungan. Suhu tubuh hewan ektoterem cenderung berfluktuasi tergantung pada suhu lingkungan, di mana hewan dalam kelompok ini adalah anggota invertebrata, ikan, amfibi, dan reptil. Sedangkan endoterem adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari hasil metabolisme, di mana suhu tubuh hewan ini lebih konstan. Endoterem umumnya dijumpai pada kelompok burung atau aves dan mamalia. Yang berikut yaitu kita akan membahas tentang reproduksi. Nah, reproduksi adalah cara dasar untuk mempertahankan diri oleh setiap makhluk hidup. Reproduksi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan aseksual. Kemudian ada 3 cara perkembangbiakan hewan secara aseksual, yaitu yang pertama dengan fragmentasi. Nah, fragmentasi adalah pemisahan salah satu bagian tubuh yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Lalu yang kedua, gamule, buding atau funas. Nah, gamule adalah pembentukan tonjolan pada salah satu bagian tubuh hewan dan berkembang menjadi individu baru. Kemudian yang ketiga, pembelahan sel. Nah, pembelahan sel terjadi pada organisme bersel satu, di mana pada sel satu, individu terbelah menjadi dua bagian yang sama, yaitu pembelahan sel pada sel induk dan hasilnya akan berkembang menjadi individu baru.
dan dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan biner dan pembelahan multipel. Pembelahan kita bahas ada dua, yaitu pembelahan biner dan pembelahan multipel. Jadi, pembelahan biner. Nah, pembelahan biner ini terjadi pada bakteri dengan menempelnya bahan genetik pada salah satu sisi membran dewasa diikuti dengan proses sintesis DNA dan replikasi. Setelah replikasi selesai, maka salah satu dari sisi membran akan memperlakukan pemanjangan pembelahan sel menjadi dua bagian genetika yang sama. Pembelahan biner juga dijumpai pada organisme eukariot, yaitu pada protozoa seperti Ublina sp dan Arzella sp. Kemudian pembelahan multipel. Nah, pembelahan multipel contohnya proses reproduksi dari virus dibagi menjadi dua, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Kemudian kita akan membahas juga tentang perkembangan biakan seksual pada hewan melibatkan alat reproduksi, yaitu alat reproduksi gamet dan gamet jantan dan betina. Kemudian pembuahan pada hewan ada dua jenis, yaitu pembuahan di dalam tubuh induk betina atau fertilisasi internal dan pembuahan di luar tubuh induk atau fertilisasi eksternal. Alat reproduksi menghasilkan sel kelamin, yaitu jantan atau sperma dihasilkan oleh testis dan sel kelamin betina atau ovum atau sel telur dihasilkan oleh ovarium atau indung telur. Proses pembentukan sel kelamin jantan dan betina disebut gametosis. Kalau proses pembentukan pada kelamin jantan disebut spermatogenesis, sedangkan pada betina disebut oogenesis. Setelah terjadi pembuahan atau fertilisasi, akan terbentuk zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Nah, di sini kita akan membahas juga perkembangan dan kelahiran embrio dapat dibagi menjadi tiga cara, yaitu vivipar atau melahirkan, ovivipar atau bertelur, ovovivipar atau lahir dan telur. Jadi baik, inilah hasil presentasi saya. Mungkin hanya ini saja. Sekian dan terima kasih.